Koloni, ini film yang rilis pada tahun 2026 disutradarai oleh Yoon Sang-ho. Salah satu film yang ngebuat gue penasaran dan hype di Indonesia tuh menurut gue cukup tinggi ya untuk film ini. Ditambah trailernya yang menarik banget, jadinya ngebuat gue lebih penasaran lagi. Dan untuk konten ini gue akan bilang dengan kata zombie aja ya, supaya lebih mudah juga gitu untuk dimengerti. Sedangkan secara plot, tentang suatu konferensi bioteknologi yang berubah ketika suatu virus terlepas. Kejadian ini membuat mereka yang ada di dalamnya, termasuk salah satunya adalah profesor, harus bertahan hidup di tempat tersebut. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Dan setelah gue selesai nonton, ini tuh menurut gue ya, terasa seperti gabungan dari beberapa esensi zombie lain. Cuma dibuat lebih modern aja ya. Soalnya tuh bagian awal agak ngingetin gue dengan film Dawn of the Dead, karena balik lagi settingnya di mall, serta lantai atasnya tuh digunakan untuk office ya, dan ada ruangan serbaguna juga. Jadinya semua settingnya tereksplor sampai ke basement juga. Terus gue sadar kalau mereka menggunakan dua subtitle. Kayaknya kebanyakan film Korea yang rilis di Indonesia seperti ini ya. Terakhir tuh seingat gue ketika nonton Exuma. Tapi balik lagi ke sisi ceritanya, ini menurut gue pendekatan yang baru. Jadi dari awal tuh kita udah dikasih tahu ya mengenai asal-usul wabahnya dan vaksinnya juga yang ada di seseorang. Cuma gue nggak mau terlalu bahas banyak ya dari sisi cerita supaya nggak spoiler. Film ini juga ngambil dari beberapa sudut pandang, di mana bagian awal tuh lebih kepada setup dan pengenalan masing-masing karakter gitu. Walaupun menurut gue yang utamanya atau yang porsi terbesarnya tuh ada di sisi profesor ya gitu. Fokusnya juga ini lebih kepada sisi cerita ya dibandingkan dengan ke karakternya, dan menurut gue juga karakter di sini tuh nggak kuat banget secara backstory-nya. Kita cuma tahu secara tipis-tipis aja, walaupun ada usaha gitu untuk memberikan beban emosional ya, terutama dari sisi si profesornya ini. Selain itu, ini juga ngecover dari dua wilayah mengenai apa yang ada di dalam gedung tersebut, dan yang satu lagi tuh nge-cover dari sisi apa yang terjadi di luar gitu. Itu lebih ke ngasih ngeliat kepanikan serta media ya yang ngeliput dari sisi kejadian tersebut gitu. Ya menurut gua terhitung umum ya. Cuma menurut gua yang jadi nilai utama dari film ini tuh ada di sisi wabah dari virusnya gitu. Gua ngerasa mayoritas orang yang datang kan untuk nontonin dari sisi action di mana ngelawan para zombie ini ya. Dan menurut gua ini sih tereksekusi dengan baik gitu. Sejak awal tuh kita udah dikasih setup yang singkat, to the point juga mengenai hal yang akan terjadi ya. Ditambah para zombie ini tuh memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Gue lupa, kayaknya dulu ada film zombie yang bisa berkomunikasi juga ya. Dan di sini tuh menurut gue zombinya agak berbeda aja gitu. Dan sejalan dengan cerita, kita dengan sudut pandang si profesor ini juga sama-sama belajar gitu mengenai perilaku para zombie yang ada di sini gitu. Ditambah yang membuat vaksinnya juga pintar, jadinya tuh seperti mencari celah ya satu sama lain. Dan ini tuh membuat filmnya jadi jauh lebih menarik sih kalau dibandingkan dengan cerita zombie lainnya. Selain itu ada isu sosial juga di sini kayak bullying, dan sepertinya series dan film Korea ya dan Jepang juga sih banyak banget sih yang mengangkat mengenai topik ini. Terus mereka juga ngebahas mengenai moral manusia dan sisi dasar kita gitu. Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan hal terdesak, kita akan nunjukin itu mengenai siapa kita sebenarnya. Dan ini ngingetin gue mengenai ada satu scene yang mencoba untuk poetik ya dalam tanda kutip gitu, cuma kurang kena sih. Itu scene dengan CCTV di basement.
Dan ini agak di luar topik sih. Ini sama nonton tuh ada satu anggota kepolisian yang terjebak di dalam, itu mirip sih sama Conan O'Brien ya. Tapi balik lagi ke film ini, menurut gua aspek actionnya di sini juga seru. Mereka bisa ngejaga atensi gua sebagai penonton dari awal sampai ke akhir. Cuma gua ngerasa ada plot hole ya. Yang gua inget adalah mayat yang ada di dalam lift gitu setelah action sequence. Itu menurut gua bingung sih. Mayatnya tuh pada kemana ya yang ada di lift tersebut gitu. Terus mengenai kunci borgol, tapi setelah gue cari dan gue nanya di Gemini, ternyata kalau kepolisian itu tuh lebih ke universal ya dari sisi kunci borgolnya gitu. Cuma gue nggak tahu sih mengenai akurasi data ini. Sedangkan untuk aspek visual, gue nggak ada masalah. Ini menurut gue udah proper ya, dan enak sih untuk ditonton gitu sepanjang film. Sound design-nya juga bagus, dimana dua hal ini tuh jadinya saling melengkapi gitu satu sama lain. Dan immerse juga sih selama nonton ya. So, kalau ini salah satu film yang gue suka dari tahun 2026, seru dan sangat menghibur, tipikal film yang buat fun ya. Dan ini juga tahu persis mengenai apa yang dicari penonton. Menurut gue, ini tipe film yang cocok sih untuk ditonton di layar besar dengan sound yang bagus juga. Jadi itu aja opini gue untuk film Koloni. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.